transformasi global serta tradisi yang masih dijalankan oleh mencerminkan keharmonisan kehidupan dengan alam wilayahnya meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Berdiri sejak 1368 tahun, Cipta Gelar merupakan satu dari beberapa kasekuan di Gunung Halimun. Cipta Gelar sendiri mengikut dua kasekuan, yakni kasekuan Cipta Mungil dan kasekuan Sirna Brothers. Dalam pengelolaan ekosistem, masyarakat adat mengenal tiga jenis kawasan. Kawasan yang pertama dinamakan Leweng Titipan dan kawasan yang kedua dinamakan Leweng Tutupan. Kedua hutan yang tidak boleh diganggu atau dibuka, termasuk penghuninya. Kemudian yang ketiga adalah Leweng Bukaan atau lahan gambut. Di lahan ini dapat digunakan untuk budidaya pertanian tanaman pangan. Kasepuan Cipta Gelar telah mengalami beberapa kali perpindahan desa pusat pemerintahan yang disebut Kabupaten karena masih menjalani tradisi berpindah tempat berdasarkan perintah leluhur atau wangsit yang diterima para leluhur atau karung. Wangsit tersebut akan diperoleh pemimpin desa Cipta Gelar setelah melalui proses ritual dan hasilnya harus dilakukan. Itu sebabnya rumah warga di Cipta Gelar merupakan bangunan tiga lantai terbuat dari kayu, dilapisi bilik bambu dan beratapan pelepah yang dikeringkan. Kasepuan Cipta Gelar memiliki sistem pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh seorang abah yang bernama Abah Uki Sukriana Rakisi. Meski usianya masih terbilang muda, namun sebutan abah ini menjadi sebuah gelar yang diperuntukkan bagi pemimpin masyarakat kampung. Beliau menggantikan ayahnya, Abah Encuk Sucipta, atau lebih dikenal dengan panggilan Abah Anom, yang meninggal pada tahun 2007. Di tangan pemuda itulah sistem pertanian berbasis adat tercipta. Ia tak menganggap itu sebagai keistimewaan, namun sebagai tanggung jawab sosial yang tinggi karena harus menguasai ilmu astronomi yang telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Ada namanya bintang tidar sama seperti itu yang menjadi acuan kita di sini. Kalau istilahnya udah lurus dengan kita, nah di situ kita udah bisa menentukan bintang itu loh. Dalam satu tahun lewat itu cuma 3 kali sampai 4 kali saja. Abah Umi memegang prinsip Pancer Pangamina yang artinya dua kekuatan yang berseberangan harus berjalan selaras. Tradisi dan teknologi dipercayai Abah Umi harus digabungkan untuk menciptakan keselarasan dan kebaikan. Jadi untuk di Kasepuan Cipta Gelar kita pilih untuk di era modernisasi ini mana yang itu sudah harus memperkenalkan teknologi modern, mana yang harus kita pertahankan secara tradisional. Untuk pertanian padi dari mulai menanam sampai kita panen sampai kita simpan di lubang padi itu harus secara tradisional semuanya. Jadi kalau misalkan udah berbaur dengan teknologi, walaupun udah ada gitu teknologinya, ya, istilahnya kita sebisa mungkin menghindari itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketradisian yang diwariskan oleh leluhur kita. Selain dari itu mah ya kita juga sebenarnya pakai mobil, pakai motor, pakai teknologi dan sebagainya. Di luar dari apa
apa yang menjadi aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada. Dalam menjalankan program pemerintahannya, Abah Ugi dibantu oleh perangkat daripada antara lain perangkat rakyat yang merupakan urusan administrasi, kepala negara yang menjalankan tugas-tugas terkait dalam menjaga simpang pertanian dan juru sampai yang bertugas menjaga wilayah pertanian serta beberapa perangkat lain yang secara khusus bertugas di bidang kesehatan untuk keperluan ritual pada Kesekuan Cipta Gelar memiliki jumlah penduduk sekitar 30 juta, bermukim di 580 kampung dan tersebar di kawasan Gunung Halimun. Masyarakat kampung adat ini umumnya berprofesi sebagai petani dengan pola pertanian yang dijalankan secara tradisional dengan ketentuan adat istiadat leluhur yang melarang menjual padi dari hasil cocok. Beras atau padi itu sendiri. Jadi ketika misalnya seseorang menjual beras, ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini maksudnya klasifikasi dosa besar. Seseorang yang menjual padi atau menjual beras, ibarat telah menghilangkan nyawa. Bisa konotasi hubungannya sejajar dengan orang yang membunuh. Dalam mengolah tanah, warga Kasekuan Cipta Gelar melakukan cara dan sistem pertanian secara tradisional. Menanam padi setahun sekali secara serentak dengan melihat tanda-tanda astronomi, tidak menggunakan pupuk kimia, mesin traktor, gilingan padi, hingga dilarang menjual beras atau padi keluar daerah. Hal ini membuat Kasekuan Cipta Gelar mampu bersuasembada pangan hingga beberapa puluh tahun ke depan. Delapan lumbung padi berjajar membentuk formasi seperti benteng yang tinggi dari area permukiman. Jajaran lumbung ini sekaligus menjadi pembatas antara area persawahan dan perkampungan. Di bawah jajaran lumbung itu ada yang tertua dan terbesar yang dinamakan jimat. Di sana tersimpan ribuan ikat padi dan sekitar 175 bibit varietas lokal yang telah dikembangkan selama 640 tahun lebih. Tidak berlebihan bila jajaran lumbung yang kecil ibarat barisan serdadu yang menjadi taman pemikiran. Itulah pesan yang hendak disampaikan dalam tata letak bangunan Kasekuan Cipta Gelar, pertahanan dan ketahanan pangan. Lumbung padi Cipta Gelar menjaga ketahanan pangan 30.000 warga Kasekuan. Secara keseluruhan, Cipta Gelar memiliki 8.000 lumbung padi. Cadangan beras di Cipta Gelar mampu menghidupi masyarakatnya hingga kurang lebih 90 tahun ke depan. Cipta Gelar melarang menjadikan beras sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Cipta Gelar juga mempunyai larangan adat menjual gabah hasil panen. Pertanian di
dan melarang menggunakan traktor hingga pupuk kimia. Di Cipta Gelar, areal tanaman pangan mencapai 10% dengan tetap membiarkan sisanya menjadi hutan yang juga mampu menjaga pasokan air untuk menghidupi lebih dari 10 turbin mikrohidro yang listriknya menerangi 6.000 rumah di kampung Cipta Gelar. Warga di kampung ini mayoritas bekerja sebagai petani, khususnya yang tinggal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Sebagian kecilnya berprofesi sebagai pedagang, peternak, buruh, dan pegawai. Pangan adalah komoditas utama yang harus dijaga ketersediaan, terutama untuk komunitas yang memilih hidup terpencil seperti Kasipuan Cipta Gelar. Di sini, bertani itu bukan mata pencaharian. Bertani adalah kehidupan, persepsi yang tertanam di dalam masyarakat adat Cipta Gelar. Sebagai sumber keuangan warga, Cipta Gelar menanam aneka tanaman yang dapat diperjualbelikan seperti sayur mayur, buah-buahan, atau palawija yang bisa ditanam 6 bulan di luar musim tanam padi. Warga juga sedang giat menanam kopi yang kini sedang dikembangkan oleh pemimpin mereka, Abah Uki. Dengan adanya larangan menjual beras, tidak heran bila stok beras di lumbung-lumbung warga tidak pernah surut. Satu lumbung dapat menampung 500 ikat padi. Dengan cara padam seperti ini, warga Cipta Gelar tidak menempatkan uang sebagai alat tukar utama dalam sistem ekonomi. Sebab dalam sistem ini, pemilik uang yang banyak tidak berarti dapat membeli beras, tidak dapat membeli kehidupan. Implikasinya adalah kehidupan sosial menjadi lebih egaliter tanpa struktur dominasi yang ditentukan oleh pemilik modal. Rumah di Kasepuan Cipta Gelar terdapat 2 jenis, yaitu rumah abah atau ketua adat dan rumah warga. Seorang abah sebagai pemimpin adat menempati rumah cukup besar dan memiliki 4 bagian, yaitu rumah besar atau rumah gede, dapur umum, rumah bambu atau imah tiang awi, dan rumah tiang kelapa atau imah tiang kalapa. Imah gede atau dapur umum dapat dimasuki oleh masyarakat Kasepuan Cipta Gelar maupun tamu dari luar daerah. Di dalam imah gede terdapat kamar tamu, dapur umum yang merupakan dapur komunal warga Kasepuan Cipta Gelar yang setiap harinya menjadi tempat masak makanan untuk seluruh warga. Tempat yang ditinggali abah sehari-hari dengan keluarga yang bersifat pribadi atau privat, yaitu imah tiang awi. Adapun imah tiang kalapa, bagian dari rumah abah yang bersifat semi privat. Perbedaan rumah abah dengan rumah warga selain dari ukuran yang lebih besar, juga dari segi material. Rumah imah tiang awi dan rumah imah tiang kalapa menggunakan pohon bambu dan pohon kelapa yang memiliki struktur menjulur ke
menandakan bahwa Abah sebagai pemimpin adat memiliki hubungan secara vertikal ke atas kepada leluhurnya, sekaligus menjadi perantara antara warga dan para leluhur. Struktur rumah bisa dibilang unik, misalnya dengan desain fleksibel sehingga bisa mengikuti gaya gerak atau gempa. Jika umumnya orang akan berhamburan keluar rumah saat terjadi gempa bumi, namun yang terjadi di Kasepuan Ciptagelar, masyarakat justru masuk ke dalam rumah untuk berlindung dari gempa, karena mereka yakin resiko bahaya gempa lebih besar berada di luar rumah. Struktur rumah di Kasepuan Ciptagelar merupakan rumah panggung yang memiliki fleksibilitas terhadap gaya gempa. Selain itu, rumah dengan struktur panggung merupakan respon terhadap iklim dan menghargai kehidupan di dalam tanah. Masyarakat meyakini jika membangun bangunan di atas tanah dengan cara langsung menyentuh tanah, maka akan mematikan kehidupan di dalam tanah. Hal ini tidak akan memberi berkah bagi yang hidup di atasnya, sehingga rumah yang dibangun berupa rumah panggung berkaki dan tidak langsung menutupi tanah. Dengan struktur rumah panggung, rumah adat memiliki sebuah kolom. Dapat memberi daya fleksibilitas pada bangunan ketika terjadi guncangan. Bangunan cenderung mengikuti arah gempa sehingga bangunan tidak roboh. Semua rumah di Kasepuan Ciptagelar menggunakan bahan penutup atap dari dedaunan. Kemudian elemen bangunan menggunakan bahan kayu dan bambu. Pada bangunan-bangunan khusus seperti musola, kantor pemancar radio, kantor pemancar televisi, dan sekolah diperbolehkan menggunakan atap genting. Rumah adat tidak menggunakan atap yang terbuat dari genting, sebab genting terbuat dari batu. Hanya orang yang sudah meninggal yang hidup di bawah atap. Itulah filosofi. Kasepuan Ciptagelar berada di areal 4.900 hektar yang secara adat mereka membaginya menjadi hutan titipan yang sama sekali tidak boleh diganggu atau dimanfaatkan, yang jumlahnya 50% dari areal. Yang kedua, hutan tutupan yang hanya boleh dimanfaatkan secara terbatas seperti hasil hutan non-kayu dan besarnya 30%. Dan sisanya adalah hutan bukaan yang meliputi sawah, ladang, dan permukiman. Sawah di Ciptagelar sendiri tercatat 559 hektar atau sekitar 10% dari total wilayah. Kasepuan Ciptagelar memiliki sistem kepemilikan tanah bersama dalam tata ruangnya. Setiap keluarga rata-rata memiliki lahan garapan sendiri. Namun, tanah ini tidak dapat diperjualbelikan sebab statusnya bukan hak milik pribadi. Tidak ada sertifikat dan mereka hanya menggunakan untuk keperluan pertanian seperti sistem sawah atau ladang yang disebut humar. Meski begitu, lahan bisa berpindah tangan ke sesama warga Kasepuan dengan sejumlah uang pengganti sebagai kompensasi merawat tanah dan tanaman yang ada di atasnya.
Berdasarkan kepemilikan secara kolektif, setiap keluarga tidak menentukan sendiri-sendiri kalau berhutang. Di sisi lain, konsep kepemilikan ini bertemu dengan konsep tata ruang yang proporsional. Di lingkungan Kasepuan Cipta Gelar terdapat dua sarana pendidikan, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kedua ini memberlakukan sistem pendidikan yang berbeda, yakni memberlakukan pengetahuan tentang kearifan lokal pada kampung adat Cipta Gelar. Artinya, setiap murid SD ataupun SMP yang berada di lingkungan Kasepuan Cipta Gelar harus mengenal atau mengetahui tentang kebudayaan leluhur. Kalau untuk pendidikan itu saat ini baru rata-rata SD. Sesudah SD mungkin SMP, karena di SMP Jaga masih jauh, kurang lebih harus berjalan 4 km. Harus nyebrang ke Kabupaten Lebak. Jadi rata-rata itu warga daripada sekolah karena biaya perjalanan yang panjang, jadi ya tidak meneruskan. Mudah-mudahan ke depan pemerintah untuk segera membangun dari mulai SD, SMP sampai tingkat SMA. Apalagi kalau pakai ada sekolah kejuruan yang lebih bagus sih. Di Kasepuan Cipta Gelar, cinta negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana, mereka tetap melanjutkan kehidupan bernegara dengan rukun, tentram, dan damai penuh kegotong royongan. Ini layak dijadikan satu contoh bagi negeri-negeri lain yang bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk bersama-sama maju menuju Indonesia sejahtera tanpa mengenal lelah dan terus berjuang meneruskan cita-cita leluhurnya. Kasepuan Adat Cipta Gelar telah mandiri dalam energi. Listrik yang digunakan sehari-hari berasal dari energi sinar matahari dan puluhan turbin yang dipasang pada irigasi persawahan mereka dengan sistem mikrohidro. Sumber energi yang tidak akan habis jika mereka tetap melestarikan alam dan lingkungan. Yang dipasang di sini terhitung tidak asing kalau buat Kasepuan Cipta Gelar. Masalah sudah cukup lama sudah. Masih mengutin. Mungkin barang-barang bekas lagi. Dan ini menjadi alat untuk energi untuk televisi lokal kita. Ini di save di baterai ini. Ada lebih dari 50 turbin yang dipasang pada irigasi di Kasepuan Cipta Gelar untuk menyalakan listrik 6.000 rumah penduduknya. Sejak tahun 2011 kita mulai sini, ya Abah juga ingin belajar teknologi turbin itu, ya
turbin yang besar yang Abah bikin. Ini turbinnya Abah bikin sendiri di Kampung Cipta Gelar. Jadi ya kita membuatnya kebetulan ada energi yang ada ya kita pakai di sini, energi yang ada di sini. Salah satunya ya kita ada sumber airnya, ya ada juga istilahnya hutannya. Jadi ya warga juga menjaga hutan dan bisa menikmati hasil alamnya, termasuk listriknya sendiri ya dihasilkan dari alam. Indoor mesin bubuk ya. Semuanya ini pakai listriknya pakai mikrohidro. Listrik mikrohidro yang dihasilkan mampu menjalankan alat-alat industri rumahan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat Kesatuan Cipta Gelar. Ini powerhouse-nya ini yang menghasilkan listriknya masih bagus lah, lumayan masih bisa digunakan. Masyarakat bergotong royong membangun aliran air bisa memutar turbin-turbin mereka yang akan menyalakan lampu rumah dan lingkungan mereka. Dengan biaya listrik yang sangat murah, mereka mampu menikmati listrik dan teknologi layaknya masyarakat umum di kota. Mereka pun selalu berjuang keluar dari keterbelakangan sosial era modern. Kesatuan Cipta Gelar memang tidak memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang pertanian. Namun, Kesatuan Adat ini memiliki stasiun radio komunitas dan televisi komunitas bernama Siga TV. Stasiun televisi ini bersiaran selama 24 jam sehari dengan materi siaran yang diproduksi oleh warganya sendiri. Penggagas Siga TV ini adalah pemimpin desa mereka, Abah Uki Supriana Rakasih. Beliau mempelajari ilmu elektronika secara otodidak dan tidak lelah menularkan pemahamannya akan teknologi modern kepada warga. Dari SMA Abah bingung hasil sekolah Abah, hasil sekolah apa gitu yang bisa Abah bawa ke kampung. Abah pulang ke sini bawa TV buat komunikasi dengan warga, terus kenal sama teknologi. Adat istiadat harus dipegang, teknologi juga kita jangan sampai ketinggalan. Satunya ya kita untuk misalkan di dunia itu kan turun-temurun dari zaman dulu sama sekali tidak boleh dirubah sampai sekarang. Itu kita pertahankan secara tradisional sampai sekarang. Tidak boleh pakai penggingat padi, tidak boleh pakai traktor, itu kita jauhin. Walaupun itu teknologi modern. Coba dulu, kalau ditambah mah boleh, kalau dikurangi jangan. Transmisi serta studio televisi komunitas di desa ini dibangun sendiri oleh Abah. Abah pula lah yang mengajarkan warganya untuk mengoperasikan kamera dan alat edit video dalam rangka memproduksi program siaran bagi Siga TV.
hidup kiwari urang masih ngaraman kegiatan cipta gelar persen memang tayangan lokal, kemudian 30% itu adalah tayangan yang sudah umum baik dari konten nasional ataupun konten dari barat. Harapannya adalah apa yang kita jalankan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton, terutama bagi kawasan mereka yang sedang membutuhkan. Kalau misalnya TV nasional menayangkan cerita tentang dongeng, tentang dunia teknologi realita, mudah-mudahan apa yang ditayangkan Siga TV atau radio Suara Cipta Keluarga menyuarakan tatanan keseharian dan kehidupan atau pertanian tradisi leluhur, mudah-mudahan paling tidak ada bisa mengoperasikan, Abah Ugi dan warganya juga bisa merakit drone sendiri. Selain untuk memproduksi acara televisi, drone juga digunakan untuk mengawasi dan mengontrol wilayah kesepuan dari tangan-tangan nakal yang kerap menambang emas secara ilegal atau mereka yang membuka praktek pencurian kain. Five, four, 「あら